Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tahu doa sebelum belajar? Tahu. Ya, ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah banyak belajar mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung, lalu keberagaman budaya, dan juga sifat-sifat ini, lalu bagaimana kita bisa mendengar dan lainnya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Nah, pembelajaran hari ini ada 2 mata pelajaran, adik-adik, ada IPA dan Bahasa Indonesia. Lalu tujuan pembelajaran hari ini akan saya paparkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap teks bacaan. Lalu siswa dapat melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi, yaitu memantul dan menyerap. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke pembelajaran. Di Indonesia kita ini banyak sekali keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta dan yang lainnya. Nah, kita harus mensyukuri keberagaman tersebut. Nah, rasa syukur tersebut bisa kita wujudkan melalui kita saling menghormati satu sama lain. Lalu selanjutnya kita di sini akan membahas yaitu makanan tradisional di Indonesia. Nah, pada pembuatan makanan tradisional ini kita membutuhkan waktu aja untuk mengolahnya. Pembuatan ini pun harus oleh pembuat yang ahli. Contohnya nasi kerawu ini. Nah, nasi kerawu ini adalah makanan khas dari kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Lalu ada nasi gudeg, adik-adik. Nah, dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Nah, makanan favorit ini merupakan makanan khas dari Yogyakarta. Nah, di sini Bapak ada sebuah teks bacaan mengenai dodol Betawi Mak Salamah. Apa judulnya, adik-adik? Dodol Betawi Mak Salamah. Betul. Siapa yang mau baca paragraf 1? Saya. Ya, coba dibaca ya. Sebentar lagi kota Jakarta akan Berulang tahun. Sepertinya tahun-tahun sebelumnya Mak Salamah Ayo Rio, perhatikan. Lanjut tak? menerima banyak pesan. Mak Salamah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika membuat ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival karena kerak telur bir letak
dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam pembuatan dalam menyambut Dirgahayu. Dirgahayu Jakarta. Ya, terima kasih. Lalu paragraf yang kedua. Ya, coba Zaki baca. Sejak seminggu yang lalu, Mak Salamah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salamah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan mengumpulkan gelas ketan. Adonan dituang kawan, lalu diaduk hingga kental. Proses pengadukan ini dilakukan terus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya membutuhkan kerjasama. Oke, terima kasih Zaki. Lalu paragraf ketiga, Rio. Coba dibaca pelan-pelan. Memenuhi pesanannya Mak Salamah selalu melibatkan tetangganya. Terus Mak Salamah ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salamah Juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ini warga di sekitar juga ikut melestarikan warga di sekitar warga di sekitarnya pun ikut melestarikan tradisional milik kampung sendiri. Lalu dodol Betawi ikut melestarikan memupuk kerjasama serta menjalin keakraban antar warga. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Nah, adik-adik, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung adik-adik. Nah, kalian tahu nggak apa bedanya paragraf dan kalimat? Nggak tahu. Ya, yang pertama paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Lalu kalimat sendiri adalah susunan dari kata-kata adik-adik. Nah, bentuk paragraf itu seperti gini adik-adik, seperti ini. Nah, ini namanya paragraf. Nah, karena yang depan ini menjorok ke belakang.
Nah, kalau kalimat kan seperti ini, susunan dari kata-kata. Nah, ini disebut kalimat. Nah, lalu kita masuk ke gagasan pokok. Nah, siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Nggak tahu. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama atau ide pokok dalam suatu bacaan. Lalu gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, paragraf tadi apa adik-adik? Ayo coba perhatikan. Paragraf tadi apa? Kumpulan dari kalimat. Kalimat ya. Lalu kalimat adalah Susunan dari kata. Ya. Lalu gagasan pokok ide. Ide utama dalam suatu bacaan. Oh, lalu gagasan pendukung uraian Uraian dari gagasan pokok. Nah, sekarang kita coba cari bersama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan Dodol Betawi Mak Salama. Nah, Bapak akan contohkan pada paragraf pertama. Nah, gagasan pokok itu biasanya terdiri dari awal kalimat adik-adik. Nah, pada kalimat pertama ini berbunyi sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, ini dinamakan gagasan pokok. Lalu gagasan pendukungnya yaitu di kalimat berikutnya sampai di bawah ini yaitu dirgahi Jakarta. Contohnya kalimat kedua ini berbunyi seperti tahun-tahun sebelumnya Mak Salamah menerima banyak pesanan. Nah, ini disebut gagasan pendukung. Untuk paragraf kedua, siapa yang tahu gagasan pokoknya? Pada kalimat keberapa? Kedua, gagasan pokok. Gagasan pokok. Paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salamah bekerja keras. Ya, betul. Lalu gagasan pendukungnya? Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ah, betul. Lalu paragraf ketiga. Gagasan pokoknya? Untuk memenuhi pesanan Mak Salamah selalu melibatkan tetangganya. Ya, betul. Gagasan pendukungnya? Mak Salamah ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, tahukah adik-adik bahwa kita tadi sudah membahas mengenai makanan-makanan tradisional. Nah, di daerah kita ini biasanya kalau orang berjualan itu pasti membawa sebuah benda untuk menarik pembelinya. Biasanya benda apa adik-adik yang berbunyi itu? Yang ada bunyinya seperti ya itu sama yang lonceng. Lalu buat tukang sate itu ada tukang bakso biasanya pakai mangkok yang dipukul-pukul. Nah, itu semua menghasilkan bunyi. Nah, bunyi tersebut bisa terdengar oleh kita karena adanya penghantar. Nah, penghantar ini bisa merambat dari udara, zat cair, lalu benda padat.
bunyi tadi merambat lewat apa aja adik-adik? Udara, zat cair, dan benda padat. ya, Dan benda benda padat. padat. Nah, lalu kita membahas sifat bunyi. Nah, sifat bunyi ada apa aja? Ada yang tahu? Sifat bunyi ada merambat dan Mantul. ya, Mantul. merambat dan memantul. Nah, bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang keras ada di contohnya ini. Nah, ini kan tidak memantul. Nah, kalau bola kan bisa memantul seperti ini. Nah, kalau dan sebaliknya bunyi akan diserap jika mengenai benda yang benda yang permukaannya lunak. Nah ini kan lunak Pak, jadi nah bisa diserap oleh bunyi. Benda yang permukaannya lunak dan dapat dijadikan sebagai peredam suara, misalnya kapas, karpet, wol, kertas, spons, busa, kain. Nah kain ini atau karet. Nah benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung. Lalu benda peredam bunyi biasanya digunakan pada gedung bioskop, studio, rekaman, dan gedung pertemuan. Nah, di sini ada macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul. Coba Rio perhatikan. Bunyi pantul. Ada gaung dan juga ada gema. Gaung adalah bunyi yang diperoleh hasil pemantulan oleh sumber bunyi. Yang jaraknya dengan dinding pemantul agak jauh sehingga sebagian dari bunyi pantul terdengar bersamaan. Lalu gema yaitu bunyi yang diperoleh dari pemantulan di mana jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat jauh. Misalnya bunyi pantul gema ini orang yang berteriak di lereng bukit atau di dalam gua, jadi biasanya kita bisa mendengar suara kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, tujuannya agar membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Nah, alat bahannya kalian bisa cari di rumah, yaitu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Nah, nanti kalian buat tugas ini di rumah. Ada bahan-bahannya dan langkah-langkahnya sudah ada di dalam buku kalian masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk menjawab pertanyaan setelah melakukan percobaan tersebut. Nah, sehingga kalian bisa menyimpulkan tentang bunyi itu sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantul dan diserap. Dan juga bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda keras seperti dinding batu, semen,
besi, kaca, dan seng. Dan bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spot. Nah, tadi sifat-sifat bunyi ada apa? Ada apa aja? Udara, zat, Sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. rap. Lalu bunyi bisa merambat lewat Udara, zat, zat padat dan zat Cair. Betul. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Belajar apa aja? Gagasan, Gagasan pokok. lalu Gagasan paragraf. terus Bunyi. paragraf. Ini sifat-sifat bunyi ya, dan macam-macam. Macam-macam bunyi. Lalu ada makanan khas. ya khas daerah. Nah, oke, adik-adik, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang tahu doa setelah belajar? Tahu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.